saksikan video tayangan ucapan ulang tahun pada Fox Point Indonesia. Orang tua itu justru malah cara mendidik anak itu dengan outsourcing. Contoh yang paling dilakukan orang Indonesia tuh bangga, anaknya umur 2 tahun udah bisa baca tulis, bisa ngitung, itu bangga. Mereka mengkursuskan anaknya calistung. Mereka senang sekali lihat anaknya pintar. Coba next. Padahal semua riset akademis menunjukkan itu justru merusak kemampuan literasi, kemampuan berpikir. Tapi kita malah bangga anak kita bisa baca tulis duluan. Di negara lain belajar baca tulis itu baru usia 7 tahun. Dikenalkan dengan huruf, dengan angka baru usia 7 tahun. Sebelum 7 tahun apa yang dilakukan? Next, harus seimbang. Kalau kita kan semuanya diserahkan ke sekolah. Makanya dari pagi sampai sore anak di sekolah, sore sampai malam ikut bimbel, di rumah juga ngerjain PR, ngerjain tugas. Karena selama ini kita salah dalam memahami pendidikan. Pendidikan buat orang Indonesia itu disamakan dengan persekolahan, dipaksa membaca, tapi justru orang tua yang membacakan cerita untuk anak. Dan ini yang dikatakan oleh Einstein. Einstein mengatakan, jika kamu jadi kayak dengarkan orang lagi dibacakan cerita, imajinasinya akan muncul. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang salib itu luar biasa berat. Sedangkan yang kanan, cerita rakyat Nyi Dayat, itu cerita tentang cerita-cerita Indonesia. Mungkin bisa kita lihat, bisa tolong diklik. Ini ada di paling anti melihat karya AI. Dia bilang, Daddy ini tidak. Bisa diklik aja salah satu. Halo. Maka kita luncurkan storytelling yang dikeluarkan oleh Fox Point Indonesia dalam rasa syukur 10 tahun Fox Point Indonesia. Kita beri tepuk tangan, dan inilah peluncuran dari storytelling Fox Point Indonesia, karya dari Pak Indra Karismiadi. Sesuatu harus izin dulu, oke? Ingat ya, jadilah anak yang pemberani dan penuh kasih. Baik, kita beri tepuk tangan peluncuran dari storytelling untuk merayakan hari ulang tahun ke-10 Fox Point Indonesia, sekaligus melaksanakan pelantikan pengurus DPD Fox Point Indonesia masa bakti 2026-2030. Hari ini merupakan momentum yang sangat istimewa. 10 tahun yang lalu, Fox Point Indonesia lahir dengan sebuah cita-cita sederhana namun mulia, yaitu menghadirkan karya nyata bagi bangsa melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, solidaritas, dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, tema yang kita usung pada peringatan 1 dekade ini yaitu 1 dekade mengabdi, menguatkan solidaritas, merawat kebangsaan. Dan itu bukan hanya slogan, tapi refleksi perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama. Kita tahu kan sudah 20 tahun lebih kemampuan literasi anak-anak kita itu rendah sekali. Kan Bank Dunia menyebutnya buta huruf fungsional. Nah, salah satu penyebabnya karena peran keluarga itu digergaji dalam sistem pendidikan nasional kita kan.
Kalau kita ngomongin pendidikan itu selalu bicara sekolah. Padahal yang namanya alam keluarga itu adalah sentra pendidikan yang pertama dan utama. Ki Hajar sendiri kan mengatakan memang harus seimbang. Ada 3 sentra, alam keluarga, alam pergerakan pemuda. Alam pergerakan pemuda juga mati nih. Makanya kita Piala Thomas nggak lolos, ya kan? Nyari 11 orang buat main sepak bola harus naturalisasi. Itu kan bentuk dari pergerakan pemudanya mati. Tapi kita terlampau bergantung pada kaki persekolahan. Makanya kita punya 18 mata pelajaran. Hidup anak-anak kita itu semua tentang sekolah. Padahal harusnya ada hal-hal yang sederhana seperti membacakan cerita. Itu kan sudah risetnya dari berbagai tempat, itu justru yang meningkatkan kemampuan literasi, itu akan meningkatkan kemampuan berpikir, ya. Dan itu sebagai fondasi dari mereka diajarkan membaca. Kalau kita kan umur 2 tahun aja anak-anak kita udah disuruh belajar baca, dibimbelkan, dikursuskan calistung. Itu yang justru membuat kemampuan literasi mereka sangat lemah, bahkan bisa meningkatkan tingkat kriminalitas. Itu risetnya seperti itu. Nah, pembuatan digital storytelling ini sebagai cara untuk membantu para orang tua. Kan problemnya orang tua Indonesia itu nggak ngerti cara mendidik anak bagaimana. Karena nggak pernah ada program, nggak pernah ada anggaran, nggak pernah ada bantuan lah untuk mereka mendidik anak. Nah, ini salah satu tools yang kita buatkan. Kenapa buatnya digital? Karena digital ini justru malah lebih murah, lebih mudah daripada misalnya saya bikin buku, ya kan? Mahal. Belum lagi nanti kalau bensin naik lagi, buat ngantar-ngantar lebih mahal lagi. Nah, ini kita justru buat yang semua orang udah punya. Ini bisa diakses di TikTok, di Instagram, di YouTube. Kenapa saya bahkan nggak bikin di Spotify? Karena nggak semua orang juga Indonesia pakai ngerti Spotify aja. Tapi kalau TikTok itu kan paling banyak, YouTube banyak. Nah, itu kenapa ada aksi nyata yang ingin kita lakukan. Mungkin selama ini kan saya dikenal sebagai pengamat yang kritis, ya kan? Hanya mengkritisi, tapi seolah nggak pernah membuat karya. Ini saya menunjukkan kalau saya punya karya yang bisa saya berikan pada Indonesia dan bukan berbayar. Ini nggak komersial, ini justru gratis. Silakan pakai, gunakan untuk mencerdaskan anak-anak kita. Itu aja. Boleh saya menjelaskan terkait dengan kontennya ini ada apa? Finlandia itu cuma 7, Singapura itu cuma